Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yusba' wa min da'watin la yustajabu lahu. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum jami'an. Teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi manusia yang paham tentang agama kita sendiri, memahami apa yang Allah wajibkan atas diri kita, apa yang Allah sunnahkan atas diri kita, dan seterusnya. Karena sering saya katakan, ikhwan, bahwa segala perkara dalam dunia ini, ya, terlebih tentu dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia saja, ketika seorang tanpa agama, maka tingkat atau daya rusaknya jauh lebih besar daripada orang yang mengenal agama, tapi mungkin masih sedikit, dalam artian tidak terlalu dalam dia mengenal agama, tapi ada remnya, timbang orang yang tidak sama sekali mengenal agama ini. Agama ini Nabi mengibaratkan ismah. Ismah itu penjaga, ya, wiqayah, perlindungan. Karena apapun urusan dunia ini tanpa agama tadi, daya rusaknya besar. Harta yang banyak tanpa agama itu bahaya. Bahaya, ya. Dia bisa melakukan banyak hal pelanggaran agama ini dengan uangnya, dengan hartanya, ketika tidak ada agama. Jabatan tanpa agama pun sangat berbahaya. Karyawan tanpa agama juga bahaya, ya. Dipaku hilang satu, gampangnya begitu, ya. Kalau orang punya agama, dia punya isma, penjaga, ini bukan milik saya, ini bukan hak saya, sudah tinggal. Meskipun dia nemu ini lingkungan bukan lingkungan saya, kalau dia nemu di rumahnya, ya, ini tempat bukan tempat saya, apapun di sini bukan punya saya, maka tidak ada hak saya untuk mengaksesnya. Gampangnya seperti itu. Apa saja teknologi tanpa agama mengerikan, ya. Tahun-tahun sebelum, ya, lagi gencar-gencarnya teroris di Indonesia, itu sampai orang itu kan bukan orang-orang bodoh, ya, orang-orang cerdas. Sampai bisa bikin bom dari panci, bikin bom dari buku, ya, zaman-zaman itu. Ya, artinya mereka bukan orang-orang yang jahil, bukan orang-orang bodoh, orang-orang paham teknologi, tahu, ya, bahwa ini bisa demikian dan demikian dan demikian seterusnya. Tapi tanpa agama yang benar, itu yang terjadi. Apa saja? Jabatan tanpa agama pun berbahaya. Apa saja? Pedagang tanpa agama bahaya, dia kan banyak nyurangi. Atau kecerdasan tanpa agama sekalipun, cerdas tanpa agama bahaya. Kerjaannya ngibulin orang terus, bohongin orang terus dengan kecerdasannya, ya, apa saja. Urusan apapun tanpa agama ini bahaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam satu doanya, Allahumma aslih li diniyalladhi huwa ismatu amri. Ya, beliau sampai berdoa, ya Allah, perbaiki agamaku, dia ismah, dia penjaga. Ya, penjaga dari seluruh urusanku, kata Nabi. Penjaga dari seluruh urusan yang ada ini, penjaganya agama. Apa saja? Ya,
polisi tanpa agama ya bahaya, tentara tanpa agama ya bahaya, dokter tanpa agama ya bahaya, semuanya. Maka ikhwani fillah azakumullah, tanda kebaikan seorang adalah dia mengenal agama Islam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan atasnya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama Islam ini. Ya, karena dia penjaga, dia pelindung dari seluruh perkara apapun ya urusannya. Sebutkan ke saya, tanpa agama pasti akan rusak. Pasti akan rusak. Apa saja? Guru tanpa agama yang baik dan benar akan rusak, dimakan muridnya sendiri. Ya, dokter tanpa agama yang baik dimakan pasiennya sendiri dan semisalnya. Maka ikhwani fillah azakumullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi meminta, Allahumma aslihli dini alladhi huwa ismatu amri wa aslihli dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslihli akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ini doa yang luar biasa, ini sapu jagat ya. Semakna dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, itu muqaddimah ikhwan azakumullah wa iyyakum jami'an, agar kita terus berusaha memahami agama kita. Enak orang beragama dengan ilmu, nikmat ya. Dia ibadah, dia ruku, dia sujud, dia wudu dengan tenang, tahu ilmunya, ya tahu ini yang benar dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan materi kita, ikhwan azakumullah wa iyyakum jami'an, masih di bab yang pertama, ya babu bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ya, ini pertemuan kedua ya setelah pekan kemarin afwan ana izin dan keperluan. Ini pekan kedua, pertemuan kedua atau ketiga saya lupa dari bab tentang hadis Ubadah bin Samit yang sedang kita bahas ya. Yang sudah kita jelaskan di potongan yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita masih di kalimat yang kedua, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya. Sedikit kita murojaah ikhwan azakumullah. Syahadat kita terdiri dari dua penggalan kata ya, ada la ilaha illallah, ada wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya. Kita sudah jelaskan bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kembali saya ingatkan ikhwah ya, ada manusia-manusia yang didoakan oleh malaikat Jibril apabila disebut nama yang mulia sallallahu alaihi wasallam lalu dia tidak bersolawat. Karena solawat mudah, dia tidak perlu mengeluarkan harta, dia tidak perlu mengeluarkan tenaga ya, hanya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar itu saja tidak bisa, sekedar itu saja tidak mau, sekedar itu saja tidak mampu, maka Jibril pastikan orang itu pasti celaka. Ya, ya karena sesuatu yang mudah, ya tanpa perlu perlawanan berarti. Orang nggak mau jihad banyak faktornya, takut, ya istrinya dia tinggalkan, dia mati, ditinggal istrinya, ditinggal hartanya, ditinggal anak turunannya, ditinggal keluarga, misalnya banyak pikirannya, ya banyak alasannya, ya. Meskipun tidak boleh, tapi ada alasannya. Kalau sholawat saya tidak mau, maka ikhwani fillah azakumullah, Jibril mengatakan raghiba anfu abdin, celaka tersungkur seorang hamba ya apabila disebut namamu Muhammad walam tusalli ilaih ya, dan tidak bersolawat atasmu. Maka ikhwani fillah azakumullah, ketika mendengar nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita disunahkan untuk bersolawat. Baik, maka yang pertama dari penggalan ini adalah Muhammadan abduhu. Ya, alhamdulillah kemarin sudah ketemu yang kita cari ikhwan, yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba. Di antaranya di surat Al-A'raf ayat 188, surat Al-A'raf ayat 188. Ini dalil yang tegas ya bahwa Nabi Muhammad hanya seorang hamba. Ya, sebagaimana beliau katakan kepada para sahabatnya, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku. Nabi yang minta ya, bukan tidak boleh, boleh kita memuji Rasul banyak, bahkan kita harus memuji beliau dengan segala keutamaannya. Kita katakan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberi syafaatul uzma, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali membuka, terus kita sebutkan ya, pintu surga disebutkan ya,
Yang pertama membuka ada Rasulullah SAW dan seabrek lainnya dari kena masalah. Yang dimaksud beliau adalah jangan sampai kedudukan beliau diangkat lebih dari semestinya. Sebagaimana Nabi Isa alaihi salam diangkat lebih dari semestinya. Karena Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku, menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasrani atau Kristen ya memuji Isa bin Maryam. Beliau langsung menyebut ya mereka berlebih-lebihan, Isa anaknya Allah, Isa bagian dari Allah. Ya nanti ada potongan yang akan kita bahas bagaimana yang sudah saya katakan di pekan sebelum libur. Kita akan menjelaskan Nabi Isa alaihissalam bagaimana proses penciptaannya seterusnya. Baik. Kembali di surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 118 ya. Di situ Allah berfirman 188 afwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma Allah." Qul, katakan Muhammad, katakan kepada umat-umat ya, kepada hambaku, kepada umatmu bahwa la amliku li nafsi naf'a, bahwa kamu, saya maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak kuasa menarik manfaat bagi diriku sendiri. Nabi SAW nggak bisa. Kita udah jelaskan. Hanya sekedar mendatangkan makanan saja nggak bisa. Apalagi mendatangkan keselamatan tanpa izin Allah. Nyatanya di perang Uhud beliau terluka, lumayan parah. Bahkan gigi beliau patah, ya, kepala beliau sobek kena sabetan pedang. Beliau nggak bisa menarik manfaat. Saya menang perang ini nggak bisa. Ya, beliau nggak punya sifat sebagaimana Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nggak punya kun fayakun. Nabi SAW. Begitupun seluruh makhluk nggak punya kun fayakun. Jadi Nabi disuruh oleh Allah mengatakan kepada umatnya bahwa beliau la amliku li nafsi naf'a. Beliau tidak bisa menarik manfaat untuk diri beliau sendiri. Apalagi untuk orang lain tanpa izin dari Allah. Kalau ada izin dari Allah nanti kita akan bahas, ada satu bab di sini sama syafaat, wah luar biasa di situ. Kita tahu di situ keistimewaan Rasulullah SAW yang bahkan tidak dimiliki oleh bapaknya sendiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan tidak dimiliki oleh bapaknya manusia itu Nabi Adam. Tidak dimiliki oleh Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Dengan segala keutamaan yang ada padanya, Rasulullah jauh lebih unggul ya dalam semua perkara. Nanti di bab syafaat kita akan tahu ya, kita akan belajar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan bangga kita, wajib bersyukur kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi poin pentingnya tanpa izin Allah beliau nggak bisa menarik manfaat. Bahkan tadi hanya sekedar mendatangkan makanan. Bahkan istrinya ya bersumpah Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah keluarga kami tidak pernah merasakan kenyang dalam 3 hari berturut-turut. Demi Allah dia katakan. Senin mereka kenyang, Selasa mereka kenyang, Rabu belum tentu. Dan ini sumpah dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ini cerita ketika suaminya udah tidak ada, ya. Jadi bukan ketika suaminya ada dia keluhkan ke orang lain tentang suaminya, tidak boleh dalam agama kita. Dapur antum, sengebul apapun, ya segosong apapun simpan. Sudah. Ya. Jangan jadi manusia yang mancing murkanya, apalagi cerita. Ya, saya cerita tentang istri saya ke ibu saya. Ya, jadi hal lain. Ya, jadi ada perkara-perkara yang tidak perlu kita ceritakan ke orang lain, cukup. Ya, diri kita, istri kita, dan ini konsekuensi kita menjadi seorang pasangan. Ya, dia baju kita baju saya nutupi. Ada yang bolong, ya dia yang nutupi. Saya yang bolong, dia yang nutupi dan semisalnya. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Lalu wala dharra, beliau nggak bisa menolak madarat yang ditimpakan kepada beliau ya. Bahkan beliau nggak bisa menolak pedang yang mendarat di kepala beliau, yang mendarat di gigi beliau. Ubai 4 gigi loh, bayangkan depan sempal ya. Bahkan beliau nggak bisa melindungi beliau sendiri dari sihir. Bayangkan, disihir, diracun kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang racun? Wanita Yahudi, ya. Nabi SAW dikasih daging oleh wanita Yahudi, dimakan oleh Rasulullah. Di sini banyak sekali pelajaran, di antaranya bolehnya kita makan dari hasil orang yang kita pastikan. Ini memang ikhtilaf, tapi yang roji boleh, ya.
Padahal orang Yahudi itu transaksinya riba, ya, daging babi dicairin, lalu hasilnya, pokoknya hasilnya, aglabnya, persentase tingginya adalah hal yang haram. Maksudnya antum kalau dikasih makanan yang halal dari orang kafir, terima, enggak apa-apa. Nabi makan nih dari orang Yahudi, padahal transaksi mereka adalah yang haram, asal makanan itu halal, boleh, ya. Dan Nabi tidak tahu, ternyata ini ada racun, dimakan sama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak ngefek, ya. Ngefeknya kapan? Ketika beliau menjelang sakaratul maut, baru ngefek racun-racun ini, ya. Beliau urat-urat saraf saya seperti dirobek-robek, ya. Baru rasanya setelah beliau menjelang sakaratul, sebelumnya enggak kerasa. Ini menunjukkan juga mukjizatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau enggak tahu ternyata mempan, artinya kan mempan, kena sihir juga kena, ya. Bahkan sebulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa menghilangkan sihir sendiri, ya. Juga beliau nggak minta kepada jinnya. Korinnya kan sudah masuk Islam, ya. Apa Nabi bilang kepada Korin ini, Jalil, nggak boleh kita minta tolong kepada jin meskipun dia Islam, apalagi jin antum nggak Islam, ya. Jinnya Nabi Islam, Korinnya Nabi Islam, tapi Nabi bilang, Nabi, kamu kan sama-sama bangsa jin, cari buhul saya di mana? Nggak ada, ya. Beliau tengada tangan sebulan penuh minta pertolongan kepada Allah. Satu hari beliau didatangi dua laki-laki. Kenapa laki-laki ini? Nah, sihir siapa yang dan seterusnya. Doa kepada Allah, sandarkan kepada Allah. Gak susah bagi Nabi Jibril. Siapa nih yang ngerjain saya? Pateni bebas atau ambil? Enggak ada. Ya, beliau minta langsung kepada Allah. Ya, padahal dalam bahasa saya baturnya kan Jibril alaihi salam, rekannya itu, ya. Juga jin Korinnya sudah masuk Islam. Nabi-nabi tidak pernah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada makhluknya, ya. Padahal mampu mereka, ya. Bahkan lebih hebat tentunya Jibril alaihissalam. Tapi ya begitulah, tawakal yang sempurna hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Lalu masya Allah, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bisa menolak madorot atas izin dari Allah. Saya mau dua kisahkan teman-teman, dua kisah yang bertolak belakang yang membuktikan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya bisa selamat dengan bantuan Allah. Satu di perang Uhud, ya. Kalau antum yang sudah pernah ke sana, Bukit Uhud itu kan besar, luas, dan yang di sana itu ada 3.700 orang, 3.000 dari mereka, 700 dari kita, ya tak? 3.700, artinya orang sebanyak itu dengan tempat yang seluas itu. Tapi judulnya Allah nggak bantu Nabi, Allah nggak selamatkan Nabi, nah Nabi terluka. Orang sebanyak itu loh maksudnya, tempat seluas itu. Kalau sudah takdirnya Nabi SAW kena, ya kena, nggak bisa melindungi diri sendiri. Tapi satu keadaan, ketika Nabi SAW mau hijrah, malam hijrah, Sallallahu Alaihi Wasallam mau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, rumahnya dikepung 11 orang, nggak besar rumah Nabi itu, kecil, kamarnya kecil, ya. Bahkan kalau beliau sholat malam, ya, mau sujud, maka kaki istrinya harus ditarik, menunjukkan kecilnya kamar itu. Nah, kalau beliau di situ dikepung 11 orang, kan mustahil harusnya bisa selamat, ya. Kita semasjid ini aja dikepung 11, mau kemana? Tidak bisa. Tapi judulnya Allah selamatkan beliau, ya selamat, ya selamat. Buktinya sampai Mekah, sampai Madinah, selamat, ya. Beliau keluar rumah, mengambil sebab sebagai manusianya, ada usaha tetap, ya. Meskipun doa, jadi antum jangan coba-coba udah keluar rumah udah doa, nggak ada usaha, harus ada usaha. Nabi saat itu apa? Ngambil pasir tok, dilempar ke arah 11 orang ini, bahkan mereka buta seketika. Ada usaha manusianya, meskipun sedikit, tapi harus ada usaha itu manusia itu. Nggak bisa sudah doa siang malam, harus ada usahanya. Antum geraknya apa? Ya, sudah doa, sudah hatam, bahkan sudah tak rukyah nih badan semuanya, tapi antum nggak ada sebab-sebab yang makulnya, berobat misalnya, sebenarnya nggak bisa. Maka ikhwani fillah azakumullah, poin pentingnya ketika Allah lindungi, seketat apapun bahaya, selamat. Tapi ketika Allah tidak lindungi beliau, ya nggak bisa. Badar besar, orang di situ ada 3.700 orang, tapi dasarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melindungi beliau, maka beliau kena. Ini menunjukkan bahwa la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma Allah. Tapi nanti kita akan jelaskan di syafaat, ya, bahwa beliau ternyata luar biasa akan menyelamatkan kita, bahkan dari mulai kita berdiri di mahsyar
sampai beliau akan mendampingi kita di haud dan seterusnya. Dan seterusnya ikhwani fillah azakumullah, beliau Allah juga mengatakan walau kuntu a'lamul ghaib ya lastakthartu minal khair wa ma massani in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Allah bilang, walau kuntu, katakan kepada umatmu Muhammad, seandainya engkau mengetahui hal yang gaib. Nabi tahu hal yang gaib enggak? Enggak ada yang tahu. Ya. Gaib secara umum dibagi menjadi dua ikhwah. Ada gaib yang mutlak, ada gaib yang nisbi. Perhatikan ini penting. Ya. Ada gaib yang sifatnya mutlak, hanya Allah yang tahu. Jibril aja enggak tahu. Tentang hari kiamat, kapan manusia akan mati, secara pastinya. Ya, tidak ada yang tahu. Kita hanya dikasih tahu hari Jumat. Jumat pekan ini, pekan depan enggak tahu kita. Tahun berapa Jumat. Ya. Ada gaib yang nisbi. Asalnya gaib, tapi bisa diakses oleh hambanya. Contoh, ya, tidak tahu perkara rahim misalkan. Ya, Allah nggak kasih tahu rahim ini akan bagaimana, isinya laki-laki atau perempuan, tidak tahu. Awalnya, ya, dokter dengan teknologinya baru ketika berusia sekian bulan, itu pun masih prediksi, mereka nggak bisa memastikan. Ya, mereka nggak bisa memastikan ini laki-laki atau perempuan. Nah, ketika sudah dipastikan laki-laki nih, misal 7 bulan, oh ya laki-laki. Padahal kata Allah perkara rahim itu perkara yang gaib. Perkara gaib rahim itu, ya. Tapi untuk menentukan laki-laki dan perempuan dengan alat yang sekarang sudah menjadi namanya gaib yang nisbi. Nisbi itu sebagiannya diketahui, tapi pastinya nggak diketahui tetap, ya. Jadi ada gaib yang mutlak, hari kiamat, ya kapan orang akan mati, ya umur berapa nih, semisal ini gaib-gaib yang mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu sedikit pengetahuan aja. Nabi SAW tidak tahu gaib yang mutlak, nggak tahu. Yang beliau tahu adalah gaib-gaib yang nisbi, yang sudah dikasih tahu oleh Allah, ya, bahwa akan ada malaikat yang meniupkan ruh ke dalam rahim dan seterusnya, ya, akan ada ya malaikat maut yang berdiri di dekat kepala orang yang akan mati. Asalnya Nabi tidak tahu kematian seorang, tapi Nabi dikasih tahu akan begini. Dan ini namanya sudah gaib nisbi namanya. Itu. Baik. Yang dimaksud di sini walau kuntu alamul ghaib, kalau saya mengetahui yang gaib, ya gaib mutlak, ya lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Kalau saya tahu hal yang gaib, saya akan banyak melakukan kebaikan, ya. Tahu ini baik, ini buruk, ya. Nabi kan beberapa kali melakukan kesalahan, ikhwah, ya, menunjukkan beliau nggak tahu hal yang gaib, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau Allah nggak ngasih tahu, Nabi nggak tahu. Saya ambil contoh. Ketika Nabi SAW mendakwahi pemuka Quraisy, datang siapa? Ibnu Umi Maktum, ya, seorang laki-laki yang buta tunanetra, minta belajar Islam. Nabi malah ngeladenin orang-orang nggak mau belajar. Tegur sama Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dia bermuka masam. Dalam hal ini Nabi SAW salah. Padahal yang lebih bermanfaat itu dakwain yang buta ini. Tapi Nabi lebih mengambil dakwah kepada orang yang kaya-kaya ini. Orang miskin tidak diladenin. Nah, ini tegur. Karena memang di sini juga beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala wala kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Saya akan perbanyak berbuat kebaikan. Ya, karena beliau tidak tahu mana baik mana buruk kecuali Allah tunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Wa ma massani yasu, dan saya tidak akan ditimpa keburukan. Kalau saya tahu yang gaib, besok perang Uhud saya akan kalah, ya saya nggak akan berangkat. Tapi karena Nabi tidak tahu besok akan kalah, ya. Tadi Nabi tahu nggak di daging itu ada racunnya? Nggak tahu nggak? Nggak tahu, ya. Kalau tahu tetap dimakan, ya konyol, nggak mungkin Rasulullah SAW bertindak itu. Nabi nggak tahu di daging ini ada racun yang sudah dibubuhi oleh wanita Yahudi. Nggak tahu Nabi SAW, ya. Jadi antum ikhwani fillah azakumullah, jangan mau dibohong-bohongi. Ada orang Indonesia bilang kiamat akan terjadi tahun 2012. Udah mundur berapa berarti ini? Ya kan sempat booming, ya. Tanggal 12, jam 12, bulan 12, tahun 2012. Mundurnya udah lama banget ini, ya. Padahal kematian itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa maju sedetik aja, nggak bisa. Ini udah mundurnya puluhan tahun.
mungkin sekelasnya Jibril ini tidak tahu perkara yang gaib mutlak ya, gaib mutlak tadi. Makanya saya jelaskan ada gaib mutlak, ada gaib yang nisbi. Yang mutlak ini tidak tahu. Jibril tidak tahu perkara gaib mutlak. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan seterusnya. Ya, ayat-ayat yang semisal ini ikhwani fillah azakumullah banyak ya, dan ini sekedar penguat dari pembahasan kita kemarin bahwa Rasulullah hanya seorang hamba. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat kecuali atas izin dari Allah. Beliau pun tidak tahu hal yang gaib kecuali Allah beri tahu. Ya, masuk materi Jumat kemarin Nabi tidak tahu. Ada sahabatnya Hatib membocorkan rahasia bahwa akan ada penyerangan ke kota Mekah. Nabi tidak tahu. Ya, baru Allah beritahu Jibril. Jibril sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada sahabat yang membocorkan informasi ya penyerangan Fatul Mekah. Ya, ditangkap perempuannya dan dipanggil Hatib seterusnya. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Baik, kita cukupkan pembahasan beliau sebagai seorang hamba. Ya, kita masuk lagi ke pembahasan beliau sebagai seorang Rasul. Kemarin empat konsekuensi ketika kita mengakui Nabi SAW sebagai seorang Rasul. Yang pertama apa? Kemarin, bismillah. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua berita yang datang dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ngerti, mau tidak, mau mudeng, mau tidak, ya. Kalau itu dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, terima. Bahkan dalam perkara-perkara yang kita belum bisa mampu melaksanakannya. Perhatikan, ini penting, ya. Ada perkara-perkara yang mungkin kita belum dapat hidayahnya, tapi jangan sekali-kali antum mencela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena efeknya besar, ikhwan. Ya, menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beda dengan menyelisihi 1 triliun ustadz. Ya, menyelisihi Nabi satu itu jauh lebih berbahaya daripada antum menyelisihi triliunan ustadz, triliunan ulama. Ya, artinya apa? Yang antum selisihi itu utusan Allah. Ya, efeknya besar. Kita bisa belajar dari perang Uhud. Ya, mereka tidak zina loh. Mereka nggak judi, mereka nggak mabok, ya. Tapi yang mereka lakukan adalah kesalahan yang fatal, menyelisihi ucapan Rasulullah SAW. Nabi pesan kepada 50 pasukan pemanah yang di Bukit Uhud agar jangan turun, ya. Dan mereka di atas nggak lagi macam-macam, cuma melanggar ucapan Nabi jangan turun, mereka turun. Efeknya besar. Pasukan Islam banyak yang terbunuh, 70 lebih pasukan muslim yang syahid di situ. Bahkan Rasulullah sendiri hampir wafat, beliau bahkan sudah diberitakan Rasulullah SAW terbunuh, ya, karena kepala beliau sobek, wa kusirat rubai, ya, gigi beliau patah oleh sabetan pedang. Efeknya besar. Bahkan Hamzah bin Abdul Muthalib wafat, ya. Jadi ini kembali juga saya ingatkan, ya, di sini ikhwani fillah, di mana tempat antum bekerja, antum di rumah antum, jangan pernah membiarkan ada maksiat. Kenapa? Karena ketika Allah azab, bukan hanya antum yang maksiat yang kena, serumah, sepabrik. Ya, maka saya bilang, ikhwani fillah azab, udah ada. Ya, pembiaran dalam hal maksiat itu tidak boleh. Ya, kalau dia yang kena sendiri, ya fair. Dia yang dosa, dia yang kena, nggak masalah. Tapi masalah sekalinya azab Allah turun kayak tadi, yang dosa 700 atau 50? 50 pasukan pemanah ini, sebagiannya aja sih, nggak semuanya. Udah ada yang ngingetin, jangan turun, tetap enggak, yang udah menang. Itu lagi ngumpulin harta pasukan, ngapain kita nunggu di sini? Enggak, Nabi bilang menang atau kalah kita jangan turun. Tetap sih ada yang ngingetin waktu itu. Cuman hawa nafsu, ya, terkadang mengalahkan manusia. Mereka tetap turun, apalagi ini berurusan dengan harta. Harta kan yang dilihat kan, emas, kendaraan, ya, pedang semisalnya, ya, manusiawi mereka turun. Akhirnya yang terjadi seperti ini. Artinya ikhwani fillah azakumullah, ya. Kembali saya ingatkan ikhwan, ya, jangan pernah satu ada membiarkan maksiat kecuali antum tegur. Ya. Saya tidak bisa, saya sama-sama karyawan. Antum laporkan ke orang-orang punya kebijakan untuk menegur secara baik-baik. Ya. Ingatkan ke dia bahwa ketika maksiat ini terjadi dan saya punya tanggung jawab untuk di tempat ini dan mengingatkannya, ya saya juga akan kena nanti. Allah kan nanya kan kita,
Ya, kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan. Kenapa ada karyawan tidak sholat? Kenapa ada karyawan tidak ngaji? Jadi antumnya jangan panas kupingnya. Memang kewajiban dia, kalau tidak gitu dia yang kena sama Allah. Paham? Jadi kita harus memposisikan posisi kita masing-masing. Ya, atasan negur saya, ya memang tugasnya itu. Kalau tidak ya dia yang ditegur oleh Allah. Dia yang berat. Maka saya katakan juga kepada direksi-direksi antum, ya, jangan sampai keluarga antum nggak narik ke neraka, karyawan yang narik ke neraka. Kenapa? Ada yang tidak sholat, ya, ada yang tidak sholat, yang tidak ngaji, ada yang nggak mau baik. Keluarganya nggak ada yang narik ke neraka. Ada karyawannya satu. Dulu saya nggak pernah diingetin di pabrik. Saya tidak sholat, dia diem aja. Kena kata saya antum, nggak bisa. Maka antum harus tegur dan kitanya yang dibawa pun harus sadar dia sedang melaksanakan tugas. Sama kayak Nabi tadi, ya. Sahabat yang jangan turun, nanti kena sesuatu. Kalau udah menang kita, seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ditakutkan. Karena ikhwani fillah azakumullah, ancamannya berat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Ya, ragu saja, menentang saja ikhwani fillah azakumullah, apalagi sampai menghina sunnah Nabi SAW tadi. Kalau antum belum bisa, enggak masalah. Antum tinggal nunggu hidayah, Allah kasih hidayah, selesai. Enggak perlu banyak AIUEO kalau orang udah hidayah tuh, ya. Tapi jangan pernah mencela orang-orang yang sedang belajar mengamalkan sunnah. Ibu sama. Ada temennya biasa kerudung kecil, tiba-tiba kerudungnya gede. Cie. Mulai tobat, jangan, enggak boleh. Itu orang lagi mulai baik, Bu. Ya, jangan. Doa, ya Allah, semoga saya pun bisa seperti itu dan yang semisalnya. Apa saja, ikhwan pun sama. Orang-orang yang mulai belajar mengamalkan sunnah sedikit demi sedikit sama. Saya pun sama. Enggak langsung semua yang saya praktekkan, enggak, sedikit-sedikit, ya, sindir dan semisalnya. Ya, nah itu tanya tuh sama Mas Safid, korban saya itu tuh. Ya, korban ecehan saya, dasar Mr. Bean. Jenggot kambing, saya yang pelihara jenggot. Begitu hidayah. Tidak susah orang kena hidayah itu, tidak susah. Tapi ikhwani fillah, jangan sekali-kali mencela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun antum belum bisa melaksanakannya, tidak boleh. Ya. Baik, ikhwani fillah azakumullah, tasdiquhu fima akbar, membenarkan semua berita yang datang dari Nabi. Kalau Nabi katakan A, laksanakan A. Ya. Dan urusan masalah ketaatan dan meninggalkan perintah, ada kaidah dalam agama kita, ini penting. Saya pelankan. Dalam urusan melaksanakan perintah, laksanakan semampunya. Paham? Karena Allah berfirman, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nggak bisa sholat malam 11 rakaat, Ustadz. 1 rakaat aja. Nggak masalah, boleh. Ya, nggak bisa saya bangun malam, Ustadz, sholat sebelum tidur. Paham? Ini namanya semampunya. Semampunya dengan sekiangnya tuh beda. Kalau semampunya dia nggak bisa berdiri sholat, boleh dengan duduk. Boleh nggak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Nggak bisa berbaring, boleh dengan isyarat mata. Nggak bisa dengan isyarat mata, boleh dengan apa, Bu? Disolati, itu terakhir. Ya, artinya ada kemudahannya dalam melaksanakan perintah. Tapi dalam meninggalkan maksiat, perhatikan, tidak ada kata semampunya. Ya, orang biasa minum khamr, saya seminggu biasa sekali botol, udahlah untuk supaya saya nggak kaget misalkan. Seprapat botol, nggak bisa. Aduh nyecep betes nggak mau sedotan, ngopi pet bocah lah. Tes nggak bisa. Ya. Karena perkara meninggalkan itu jauh lebih mudah. Dia tinggal tidak harus melaksanakan, kan selesai. Beda dengan melaksanakan perintah, karena perintah itu dilaksanakan tentu dengan tenaga, dengan keimanan, dengan gerakan, dengan bacaan. Maka Allah sudah bilang, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, ada seorang pemuda, saya pernah cerita ke antum, masuk Islam ba'da asar. Maghrib dia ikut kajian saya, ya, di Lause sana, Talipan. Ba'da asar dia baru masuk Islam, maghrib dia ikut kajian, ya. Dia nunggu aja, kita sholat dia nunggu, ya. Saya benar sholat, nggak bisa, sudah.
pokoknya yang lain gini. Ya, saya nggak bilang harus baca Al-Fatihah, nggak ngerti lah Al-Fatihah. Iftitah, tahiyat, ruku, sujud, istilah-istilah itu kan istilah-istilah kita. Ya, pokoknya yang lain begini, kamu begini. Yang lain begini, kamu begini. Yang lain nanti kayak tadi itu, yang ininya ditempelin, ikutin. Yang lain gini, kamu ikutin. Selesai gitu. Jadi jangan dibikin orang capek. Aduh, berat banget Islam harus ngapalin ini itu. Sambil berjalan ikhwani fillah azakum. Karena perintah sedikit demi sedikit. Ajarkan dia dulu gerakannya seperti apa. Ajarkan dia di Islam ada kewajiban, dan seterusnya. Maka ini ikhwani fillah, dalam hal perintah laksanakan semampunya. Dalam hal larangan maka apa? Tinggalkan semuanya. Enggak ada istilah sedikit-sedikit. Ya. Ada orang udah terbiasa naudzubillah zina. Ya, naudzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Ustaz, janji saya enggak lagi. Minimal chatting aja deh. Enggak bisa. WA enggak bisa. Ya. Cuma ngirim emotion, gambar love, enggak bisa. Ya, nyimpen nomornya aja jangan. Paham? Kenapa? Ikhwani bila azakumullah, ya nanti khawatir imannya lagi turun, dia mengakses lagi maksiat. Artinya dalam hal maksiat nggak ada kata toleransi sedikit atau banyaknya. Semuanya tetap nggak boleh. Baik. Jadi tasdiqu fima akbar, membenarkan semua yang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan. Yang kedua tadi apa? Melaksanakan seluruh yang beliau perintahkan. Dan yang ketiga apa? Menjauhi seluruh yang beliau larang tadi. Urusan menjauhi larangan semuanya tinggalkan. Nggak ada kata sedikit saja. Tapi urusan perintah laksanakan semampunya. Antum nggak bisa sholat duha 8 rakaat, kan maksimal 8. Ya, antum laksanakan cuma 2 rakaat nggak masalah. Antum nggak bisa 1 halaman baca Quran, keterbatasan waktu dan ini itu. Baca 1 ayat nggak masalah. Itu namanya semampunya. Baik, di Islam ini mudah, ya mudah. Lalu yang terakhir dari konsekuensi kita mengakui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul apa? Tidak melaksanakan ibadah kecuali yang beliau syariatkan. Ini penting. Dan dikatakan ini dari 4 konsekuensi ini yang paling penting. Apa itu? Tidak beribadah kecuali sesuatu yang beliau syariatkan. Dalilnya banyak. Ikhwani fillah azakumullah. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surat Al-Hasyr ya di ayat 6 kalau tidak salah, ayat 7 Allah katakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari nabimu ambil. Apa yang tidak datang dari nabimu, apa yang nabimu tidak kerjakan, tidak perlu kamu kerjakan. Allah katakan sesederhana itu kita beragama. Yang nabi lakukan. Ya. Nggak bisa antum modifikasi. Contoh. Sering orang nanya saya, Ustaz, boleh enggak saya zikir ba'da sholat 100. Sunahnya berapa dulu? Sunahnya berapa? 33 kan? 33. Boleh enggak Ustaz? Saya kuat kok 100. Saya 1000 juga kuat. Tapi masalahnya adalah yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 33. Paham? Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, memang sempurnanya segitu. Justru kalau antum tambahkan atau antum kurangi jadi tidak sempurna. Ini jari saya ini 1 tangan ada berapa? 5. Sempurnanya kan 5. Ya. Ada orang uangnya sangat banyak, iseng nambahin ini kan masih ada space nih antara jempol dengan telunjuk, ada space kan lebar. Iseng, duitnya banyaknya, ya. Dia mau cari mayat yang bisa mendonorkan, tambah 1 jari lagi. Orang yang lihat kasihan atau bangga? Si yang cacat dia. Kan begitu. Nggak ada orang bilang, hebat jarinya ada 6. Kenapa? Karena sempurnanya jari manusia ada 5. Sederhana aja kok. Ya, sederhana aja. Itu sempurna. Sesuatu yang sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah, tidak perlu lagi dikurangi. Dan Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Hari ini aku telah sempurnakan agama Islam. Hari itu. Ya, di hari Arafah saat itu Allah turunkan firman Allah, hari ini telah aku sempurnakan agama Islam untuk kalian, sempurna. Ya. Jadi ibu, saya bangun tidur sholat subuh Ustaz 4 rakaat aja, nanti duhurnya kan lagi capek.
dua rakaatnya udah ditarik ke duhur, nggak bisa Bu, ya nggak bisa. Atau dalam Idul Kurban misalkan, saya mau kurbannya dengan kuda, jelas lebih mahal, dagingnya mungkin lebih enak, ya nggak bisa. Di zaman Nabi sudah ada kuda, tapi Nabi tidak pernah menggunakan kurban dengan hewan kuda, sederhana. Apa yang Nabi datangkan sekian sekian. Dalam urusan ini, ikhwani fillah, jangan pernah merubah jenis. Satu, jangan pernah merubah bilangan. Kalau sudah datang dua ya dua, 33 ya 33. Jenisnya jangan dirubah. Waktunya tadi jenis, terus bilangan, terus waktu, apa lagi? Kaifiyah, tata caranya. Jangan pernah merubah apa yang sudah Nabi tetapkan. Contoh, jenisnya tadi ya, Nabi hanya berkurban dengan kambing atau yang temannya domba, sapi temannya kerbau atau unta. Itu jenisnya. Jangan antum merubah jenis. Ya, misal dengan ayam misal, atau dengan buaya. Ayam kan nggak kolesterol Ustaz. Ya, saya beli ayamnya 10.000 ekor, tuh jauh lebih mahal daripada sapi. Bukan masalah lebih mahalnya, bukan masalah kolesterolnya, masalahnya Nabi nggak pernah kurban dengan ayam. Udah sederhana aja kok, paham? Jangan merubah jenis, jangan juga merubah jumlah. Kalau Nabi lakukan dua, ya, jangan merubah tadi apa yang ketiga? Hah? Jumlah bilangan. Terus waktu, ya. Kalau Nabi laksanakan waktu ini, misal sholat duha, ya, karena matahari meninggi sampai sebelum duhur, ya itu jangan jam 2 siang. Ya, waktu yang sudah ditetapkan Nabi jam segitu, paham? Sholat maghrib sudah segitu, maghrib isya mungkin lebih luas. Duhur ya sudah segitu. Sholat malam ya sudah segitu waktunya. Nggak bisa untuk sholat malam jam 9 pagi, saya tadi malam nggak sholat. Ya, terus enaknya saya jam 9 sholat malam, ya nggak bisa. Jangan merubah jenis, terus adat bilangan, terus waktu, terakhir apa? Tata cara. Sudah, sholat dari takbir sampai salam, gerakannya urutannya begitu. Udah, ya, biar nggak desek-desekan, saya mulai dari salam dulu deh. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum, tahiyatulillah. Nggak bisa. Ya, jangan merubah kaifiat atau nuker-nuker kondisi, misalkan ya masuk masjid doa masuk kamar mandi, ya nanti doa makan Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaq. Doa apa Mas Gani? Antum senyumnya soalnya paling ini. Doa apa itu Mas Gani? Doa apa? Doa mau maku atau doa mau ngelas? Allahumma janibna syaitan wa janib. Sudah doanya untuk itu, ya. Jangan digunakan untuk yang lain. Jangan merubah kaifiat, jangan merubah jumlah, jangan merubah waktu, dan jangan merubah tata cara yang sudah Nabi SAW kerjakan. Orang umroh ya sudah begitu, nggak bisa. Sudah biar nggak desak-desakan, nggak usah tawaf dulu, ya. Saya ngundulin dulu, baru sa'inya dibalik lagi, ya. Ya, bukan dari sofa ke marwah biar udah macet misalkan, terus habis itu tawaf dan sudah bisa. Kaifiatnya udah seperti itu dari Nabi SAW, jangan dirubah, dan seterusnya aplikasikan dalam seluruh ibadah. Jangan merubah jenis, jangan merubah jumlah, jangan merubah kaifiat, dan jangan merubah apa tadi satu lagi, waktu. Waktu sudah ditetapkan dan seterusnya. Ikhwani fillah azakumullah. Ini namanya konsekuensi kita mengikuti Nabi SAW sebagai seorang Rasul, yaitu tidak beribadah kecuali yang beliau syariatkan. Dan jangan beristihsan. Penting ini. Apa itu istihsan? Menganggap baik sesuatu. Baik sih. Kalau itu baik, Nabi sudah lakukan. Ada 3 orang, diantaranya Ali tuh, satunya. Ajib saya baca di sini, diantaranya tak kirain siapa? Ali bin Abi Thalib. 3 orang datang ke istrinya Nabi SAW, nanya ibadahnya Nabi kalau di rumah kayak apa. Ya mereka penasaran, kalau di luar kan kelihatan. Di rumah Nabi ibadahnya kayak apa. Ya dijawab oleh istri-istri beliau. Beliau malam ya tidur,
lalu bangun untuk sholat malam. Siangnya ya beliau kadang puasa, kadang juga enggak. Ya, beliau juga mendatangi kami, yang enggak ibadah, terus sekali berjima dengan kami, bergaul dengan kami, diranjang, misalnya. Normalnya manusia lah. 3 orang ini rupanya, ingat ya, niatnya baik teman-teman. Niatnya baik, bukan buruk. Ya itu kan Nabi, udah dijamin masuk surga. Saya harus lebih rajin. Kata-kata harus lebih rajin dari Nabi, boleh nggak? Boleh nggak? Saya harus lebih rajin dari Nabi, boleh nggak? Nggak bisa, antum gimana judulnya? Fisik antum nggak lebih hebat dari Nabi, tenaga antum nggak lebih dari Nabi, iman antum nggak bisa lebih dari Nabi. Lalu antum mengatakan saya harus lebih baik daripada Nabi. Paham? 3 orang ini bilang, saya tidak akan tidur, mau sholat semalam suntuk. Bayangin, nggak tidur loh, bukan untuk nonton. Mana Mas Ali? Itu udah kerasa ya kalau masalah bola ya. Ya, cemes terus. Dimanapun ada bola, pokoknya tak cemes. Dia bukan untuk main bola, nonton bola dan yang semisalnya. Dia bangun malam untuk sholat, tapi nggak tidur. Paham? Yang kedua, saya tidak akan buka puasa. Setiap hari saya akan puasa. Puasa normal, pagi sampai sore pagi. Tapi dilakukan setahun. Yang ketiga, la atazawwajun nisa. Saya nggak akan menikahi wanita. Saya mau tabatul. Tabatul itu menyendiri. Nah, ini nggak boleh. Dalam agama Islam, Nabi SAW, rodda Rasulullah SAW anit tabatul. Nabi SAW ya menolak, melarang orang-orang yang tabatul. Mau laki-laki mau perempuan tidak boleh dia menyendiri. Ya, kecuali uzur syar'i. Ya, kalau alasannya pokoknya saya mau fokus ini, tidak. Ya, Nabi SAW orang yang paling giat ibadah, dia juga nikah. Paham? Ya, jadi jangan alasan saya nggak nikah karena fokus ibadah, ngurus orang tua. Enggak, Nabi juga ibadah. Para ulama juga ngurus orang tua. Para ulama juga ibadah yang semisal, tapi mereka juga nikah. Ya, kecuali memang qadarullah beberapa para ulama ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau enggak nikah, tapi beliau punya budak. Ya tetap ya hawa panasnya harus dikeluarkan. Normalnya manusia saja. 3 orang ini nggak mau tidur untuk sholat, nggak buka untuk puasa, dan yang ketiga tidak akan menikah untuk fokus ibadah. 3-tiganya niatnya baik nggak? Niat baik belum tentu benar. Perhatikan, niat yang baik belum tentu benar. Ya, paham? Antum ngasih anak kecil di lampu merah, kasih. Niatnya baik, kasih, kasihan. Si kecil, anak saya lagi sekolah, dia lagi di situ. Kasihan toh, satu sisi. Tapi apa itu baik? Ya tidak. 1000 orang aja kasihan, besok datang lagi dia. Paham? Antum menghancurkan dia. Antum menghancurkan masa depannya. Syukur antum nasihati. Kasih, besok ada di sini, saya pernah gitu. Berapa kali? Kasih. Sekian. Besok ada di sini, saya panggil Satpol PP. Saya bilang gitu. Padahal saya besok nggak ke situ lagi. Tapi saya ngancam aja. Nggak masalah, boleh. Ya satu sisi kita, kadang kita juga kalau nggak ngasih begitu tuh ada apa ya di hati tuh yang rasa salah. Oh, ada kok. Ya. Tapi satu sisi ya sisi manusia, kita manusia. Sisi manusia kita kan kena begitu-gitu tuh. Ya. Kok uang ada saya nggak ngasih. Satu sisi justru saya itu lagi nyelamatin dia. Jadi niat baik itu kadang belum tentu benar. 3 orang ini niatnya baik. Ya, antum masa mau salahkan orang sholat malam? Antum masa salahkan orang mau niat ibadah? Antum mau salahkan orang puasa? Kan tidak mungkin. Ya, akhirnya terdengar di telinga Rasulullah SAW 3 orang ini. Ya, via istrinya. Ada 3 orang datang begini dan dia mengatakan ini. Panggil oleh Nabi SAW. Antumul ladzi qultum kada wa kada. Tabayun dulu, nggak langsung bledar. Ini pentingnya juga seorang pemimpin. Tabayun dulu sebelum menghukumi seorang. Benar antum begini? Benar nggak antum begini? Benar nggak antum begini? Kenapa begini? Kasih uzur orang. Tanya alasannya. Allah aja nanya kok. Sebelum mengazab atau mengampuni 9 orang punya dosa, Nabi nanya. Allah nanya dulu. Oh punya alasan enggak? Kok dosanya banyak? Makanya kita jangan mentang-mentang bisa jadi pemimpin, ya, jadi atasan, orang yang dipegangin amanah bledar, enggak, tabayun dulu. Nabi tabayun dulu ke 3 orang ini. Benar nggak kamu bilang gini? Benar nggak kamu bilang gini? Benar nggak kamu bilang gini? Ya, Nabi SAW mengatakan, amma ini, adapun saya. Ini sindiran. Maksud beliau gini,
Saya aja seorang nabi loh. Kamu siapa? Nah bilang gitu, itu kasar kan? Misalnya antum melakukan sesuatu, saya yang ustadz aja enggak begitu, itu kan sombong. Ya, Nabi nggak bilang gitu. Saya nabi dan rasul yang paling utama. Kamu siapa? Nggak bilang gitu. Nabi hanya mengatakan, adapun saya. Supaya orang mikir, ini puncaknya, hebatnya manusia aja begitu. Saya nggak bisa ngunggulin lebih dari itu. Ya, beliau mengatakan, saya anam wa usolli. Saya tidur dan saya bangun untuk sholat. Saya makan dan saya asum, saya puasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun mendatangi istri-istri saya. Kalau Nabi habis ini keras, ya, keras tapi tidak frontal. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku, dia bukan bagian golonganku. Kata Nabi SAW, ini bahaya. Ucapan ini kalau ada falaisa minni, laisa minna, ya, atau saya berlepas diri, ini kalimat-kalimat yang antum harus hindari, kalimat-kalimat seperti ini. Ya, jadi nanti maknanya kafir orang itu, jadi maknanya dia bukan termasuk pengikut Nabi SAW dan yang semisalnya. Ya, Nabi mengatakan, faman roghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, melakukan sesuatu yang tidak aku lakukan, merubah jumlah, merubah kaifiat yang tadi 4 tadi, maka dia bukan bagian golonganku. Jadi fatal ikhwani fillah azakumullah. Jadi jangan pernah melakukan ibadah kecuali yang Nabi SAW telah contohkan, telah gariskan seperti apa. Apa yang Nabi tinggalkan, tinggalkan. Apa yang nggak dibahas, jangan coba untuk bahas. Ada yang Nabi perintahkan, ada yang Nabi larang, ada yang Nabi diamkan, nggak ngasih penjelasan. Saya ambil contoh. Nabi pernah mengatakan, jangan masuk ke kuburan, ikut nanam, ikut naruh jenazah. Ya. Orang yang tadi malamnya habis berhubungan badan dengan istrinya, nggak boleh ikut masuk ke liang naruh jenazah. Siapapun dia, orang tuanya mau siapa, kalau malamnya dia habis bersenggama dengan istrinya, besoknya nggak boleh ikut turun, bukan nganter jenazahnya, ikut turun ke ini, naruh jenazahnya. Nabi nggak bilang kenapa, nggak usah antum takaluf. Apa ya rahasianya, kenapa ya? Dan seterusnya, nggak perlu sudah. Itu namanya sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, nggak dibahas, nggak dikasih tahu. Ulama pun meninggalkan pembahasan ini. Jangan coba-coba juga antum bahas. Paham? Apa yang dibahas, ya antum silahkan. Apa yang dilarang, antum tinggalkan. Apa yang tidak dibahas, juga antum jangan coba-coba bahas. Ada perkara-perkara begitu. Ya, kenapa begini? Nanti ujung-ujungnya antum ngeritik syariat nantinya. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Ya, itu 4 konsekuensi ketika antum mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Melaksanakan, membenarkan semua berita yang datang dari beliau. Yang kedua apa? Melaksanakan perintah semampunya, meninggalkan larangan semuanya, dan yang keempat apa tadi? Tidak beribadah kecuali yang beliau syariatkan. Baik, kita lanjutkan ikhwah azakumullah. Wa anna Isa, kembali lagi ke hadis di kitab antum, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Sungguhnya Isa adalah hamba dan rasul Allah. Pembahasannya sama, hanya kita tidak dituntut untuk mengikuti Nabi Isa alaihi salam dan membenarkan Nabi Isa alaihi salam ya dalam semua perkara. Nah, banyak syariat-syariat yang berbeda dari Nabi Isa alaihi salam. Kalimat penting di sini, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya. Dan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ya sampaikan kepada malaikat yang meniup ruh tentunya ke rahim Maryam. Nah, di sini orang-orang Nasrani goncang. Ya. Ketika Allah mengatakan kun, mereka mengatakan kun ini kan firman Allah, bagian dari Allah, maka Isa bin Maryam pun bagian dari Allah. Ya, padahal yang dimaksud kata para ulama di situ bahwa ketika Allah mengatakan kun, maka jadilah Nabi Isa. Maksudnya Nabi Isa itu terjadi karena firmannya Allah, tapi bukan Nabi Isa adalah firman Allah. Tentu tidak perlu jelimet di sini, karena memang ajaran mereka jelimet 1-3-3-1. Ya, seperti kopi, ada gula, ada susu, ada kopinya. Ya, katanya ini terbentuknya kurang lebihnya begitu pemahaman. Ini jelimet sudah. Tidak perlu antum pikirkan banyak. Yang jelas di agama mereka ada 3 keyakinan. Ini aja sudah. Aglabnya aja antum harus tahu. Pertama, sebagian mereka meyakini Isa adalah anaknya Allah. Ya, Isa itu anaknya
Allah. Yang kedua, ya dan ini sudah dikafirkan. Ya, Allah mengatakan telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Isa ibnullah, Isa adalah anaknya Allah. Yang kedua, Isa adalah setengahnya Allah, setengahnya manusia. Yang tiga tadi, ini juga dikafirkan oleh Allah langsung. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir kata Allah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga dari satu, satu dari tiga. Allah langsung kafirkan. Nah yang ketiga antum jangan tertipu. Keyakinan mereka mengatakan, kalau tadi jelas Allah punya anak, jelas ini kekafiran. Ya. Yang kedua, Allah tiga dari satu. Ya, Isa bagian dari tiga dari satu ini, maka ini pun kafir. Ya. Yang ketiga, ini seakan-akan benar. Ya, ada di mereka juga kalangan muwahhidnya lah istilahnya. Mereka mengatakan Isa ya hamba, bukan Tuhan. Allah ya Allah, ya, yang menciptakan Isa. Jadi Allah bukan Tuhan, bukan Isa, Isa juga bukan Tuhan. Pokoknya Isa ya manusia, Rasul aja. Ya, Allah ya Allah, nggak bersatu dan Allah nggak punya anak namanya Isa. Loh bener dong Ustadz? Iya dalam sisi ini. Tapi mereka tetap dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Kenapa? Hah? Mereka tetap dikafirkan oleh para ulama. Bener loh. Kayak kita, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kayak kita toh. Ya, Allah Allah, Isa ya Isa. Dan bersatu juga. Ini hamba, ini Rob. Ya, tapi tetap ulama mengkafirkan mereka. Kenapa? Satu kesalahan fatal mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, sehingga mereka pun tetap dikafirkan oleh ulama. Jadi nanti jangan ketipu loh, ini benar berarti ini yang sekte ini di Nasrani nih, ya ini sekte yang benar. Enggak, mereka tetap dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Baik. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, dan ruhnya yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan kepada Nabi Isa atau rahim dari Maryam, dan tanpa sentuhan laki-laki sama sekali, ya. Yang difitnah oleh orang-orang Yahudi tentunya bahwa anak yang dikandung Maryam adalah hasil dari perzinahan, sehingga dia diusir dari kampungnya, ya. Dan ibunda Isa alaihissalam bersendirian, ya. Satunya di kebun kurma yang nanti dia menggoyah pun seterusnya. Ya, ini kisah tentu panjang sekali. Ikhwah, perlu antum ketahui penciptaan Nabi Isa tidak lebih hebat daripada penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam itu jauh lebih menakjubkan, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan lagi sudah. Ya, kalau Isa hanya ada bapaknya, Allah sangat mampu sekali. Adam bahkan dia tidak ada bapak dan tidak ada ibu. Plus dia tidak melewati manusia pada umumnya. Dia tidak perlu dirahim siapapun. Dia tidak perlu dilahirkan oleh siapapun. Dia tidak perlu melalui masa bayi. Dia tidak perlu melalui masa anak-anak. Dia tidak perlu melalui masa dewasa dan seterusnya. Dia tidak perlu belajar jalan. Dia nggak perlu belajar bicara. Dia nggak perlu belajar mendengar. Langsung sempurna, jauh lebih menakjubkan. Tapi apakah kita menyarankan orang-orang Nasrani nyembah Adam? Tidak mungkin juga, tidak boleh, haram. Ya, artinya kalau mereka hanya mengunggulkan Adam, Isa hanya karena ada bapaknya, kita katakan kepada mereka bahwa Adam jauh lebih hebat penciptaannya. Kalau mereka mengatakan Isa udah bicara dari bayi, maka kita katakan ada 5 bayi lagi yang bisa bicara dan dia bukan seorang nabi, malah bayi Jurej bicara. Lahir, ya, ibu yang gendong bayinya di pasar, ibunya bilang kepada laki-laki yang pakaiannya bagus, wahai Tuhanku, jadikan anak saya seperti fulan, laki-laki tersebut. Bayi ini langsung melepas mulutnya dari puting ibunya dan dia berdoa, wahai Robbi, la taj'al mithla fulan, jangan jadikan saya seperti laki-laki itu. Ya, ibunya doa lagi, ngelihat wanita yang lagi diseret-seret, ya Allah jangan jadikan anakku seperti wanita itu. Dilepas lagi puting ibunya dan dia berdoa, wahai Tuhanku, jadikan saya seperti wanita itu. Karena yang satu durhaka, yang satu soleh ternyata yang difitnah. Itu bayi bukan nabi juga. Atau bayinya masih toh digendong juga masih.
Ya, ketika ibunya ragu mau lompat ke api, dia mengatakan, ya ummi isbiri innaki al haq, wahai ibuku sabar. Kita sedang berada di atas kebenaran. Itu juga bukan bayi nabi kok, bayi manusia biasa atau bayi di ashabul ukhdud. Itu juga bayi bisa bicara dan mereka nggak ngomong macam-macam, hanya mengatakan gitu aja. Ya, seperti bayi Jureid hanya mengatakan abi roi, bapak saya adalah penggembala kambing, karena Jureid dituju bapak biologisnya, ya. Dan Allah berikan karomah kepada Jureid, bayi ini bisa bicara tapi hanya ngomong itu aja, bapak saya adalah tukang gembala kambing. Cuma ngomong itu aja, nggak ngomong lain-lain, kenalan kamu siapa, ini nggak ada. Ya, semisalnya sama. Musa Isa pun sama. Dia nggak ngomong macam-macam. Ya, lihat antum surat Maryam. Dia hanya mengatakan ini Rasulullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Cuma ngomong itu aja. Nggak bahas macam-macam. Saya adalah hamba Allah dan saya akan diberikan kitab. Saya dijadikan oleh Allah menjadi seorang nabi dan saya dijadikan berkah dimanapun saya berada. Nggak ngomong macam-macam. Ya, jadi kalau orang Nasrani bilang ke antum, oh Isa kami bisa bicara, antum bilang ada 5 bayi lagi yang bisa bicara dan dia bukan seorang nabi. Manusia biasa. Sahih kisah semua ada itu. Ya, dalam kitab namanya Sahih Qasas. Di situ diceritakan bayi-bayi ini bisa bicara. Ya, tatkala mereka baru lahir juga sama. Kalau mereka hanya bisa mengunggulkan Isa bin Maryam, kita bukan lagi menentang Nabi Isa ya. Kita lagi coba mengklirkan keyakinan mereka. Oh, Isa bisa menghidupkan orang mati, tapi Isa nggak bisa mematikan orang yang hidup. Paham? Bisa nggak? Nggak bisa. Salah satu mukjizatnya memang dia bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, tapi antum perlu catat, Isa tidak bisa mematikan orang yang hidup. Kalau Tuhan, dia harus bisa menghidupkan dan mematikan. Baik, ya. Isa bisa mencipta burung dari tanah liat lalu hidup, tapi Isa tidak bisa menciptakan makhluk yang lain. Bahkan Isa tidak bisa menciptakan diri sendiri. Paham? Sudah clear semua. Memang tidak bisa mereka bantah-bantah hal seperti ini. Ikhwani fillah azzakumullah, ya. Kita lanjut, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan surga itu hak adanya dan neraka pun hak adanya, ya. Ikhwan azakumullah, kita ringkaskan aja masalah surga. Ini panjang banget pembahasannya, bahkan kitab tersendiri tentang surga ini, ya, Sifatul Jannah yang semisalnya. Surga ini telah ada, telah Allah ciptakan, begitu pun neraka, ya. Namun yang menjadi persoalan, apakah dua tempat ini sudah ada penghuninya? Maka yang roji, saya rojikan aja. Ya, karena satu sisi tentu diisi ketika sudah kiamat. Orang sudah ditimbang, lewat sirot, jatuh ke neraka, berarti ada isinya. Masalahnya kan kiamat belum ada. Tapi masalah lain adalah Nabi SAW ketika malam Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan penghuni surga dan penghuni neraka. Ya kan? Informasi itu ada satu tungku perempuan, laki-laki yang satu bakar, mereka naik ke zina ternyata. Ya, ada yang disetrika, ya, ternyata mereka orang tidak mau mengeluarkan zakatnya dan semisalnya. Nah itu ada, tapi padahal belum kiamat. Gimana merojikannya? Maka Qur'an mentarji. Yang dilihat oleh Nabi pada malam Isra Mi'raj adalah gambaran-gambaran kelak calon-calon penghuni neraka, calon-calon penghuni surga dengan segala azab dan kenikmatan surganya. Masih berupa ruh-ruh dan gambaran saja. Secara hakikat fisik dan ruh belum ada. Karena kiamat belum terjadi, maka proses-prosesnya pun belum terjadi. Tapi surga dan nerakanya telah ada. Penghuninya belum ada. Kalau ditanya, itu sih yang dilihat Nabi, maka antum jawab, yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah gambaran-gambaran kelak, calon-calon penghuni surga dan calon-calon penghuni neraka. Bagaimana masuk surga? Gampang. Kata siapa? Kata Nabi, al jannatu aqrabu ila ahadikum. Ini panjang banget. Ini bagus materinya. Saya nggak bisa buru-buru ikhwan tentang masalah surga ini. Pekan depan kita akan belajar, kita buktikan bahwa ucapan Nabi surga itu mudah dimasuki. Yang kedua, berapa pintu surga dan potensi kita masing-masing untuk bisa memasuki surga sesuai dengan potensi kita masing-masing. Ya, jangan mimpiin orang kaya untuk masuk surga dari pintu sedekah. Apa yang antum bisa laksanakan? Baik, ya.
Jangan mimpiin saya mau jadi ustadz biar pahalanya ini enggak. Apa yang antum bisa lakukan? Meskipun hanya ngerekam, ya, meskipun hanya nyetretin apa namanya lampunya, saklar AC-nya, apa kipas yang semisalnya, apa saja yang bisa kita lakukan ya untuk kita bisa unggulkan. Ada sahabat Rasulullah SAW yang masuk surga, bahkan sendalnya udah duluan masuk surga. Ternyata dia nggak hebat banget kok. Ya, dia setiap kentut, setiap berhadas dia wudhu dan melakukan syukrul wudhu. Ternyata sudah dijamin masuk surga. Itu perkara yang nggak besar. Nanti lah insya Allah kita jelaskan. Tapi ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Sampai sini dulu mungkin pembahasan kita. Kita masuk ke beberapa pertanyaan fadhol yang langsung dulu. Nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk via WA yang belum mungkin sempat kita bahas. Baik. Nggak bisa. Nah, apakah satu tanda negara itu zalim apabila banyak perang? Tidak mesti juga. Pertama, ikhwani fillah azakumullah, sering saya katakan bahwa sebetulnya tugas kita itu hanya memikirkan apa yang menjadi kewajiban kita. Ini dulu penting, ya. Tidak perlu kita mikirkan kira-kira bulan ini para bos bisa ngaji saya. Tidak perlu memikirkan itu. Mereka sudah stressing, sudah pusing memikirkan itu. Antum tidak perlu masuk ke ranah itu. Baik, ya, sama. Ya, dalam urusan kita sebagai rakyat bukan tidak boleh, ya, dalam artian nanti jatuhnya kita nggak fokus kepada kewajiban kita sendiri. Satu itu, ya. Ada yang nanya, ini mungkin sudah antum dengar, Ustaz Yazid juga bahas ini rahimahullah taala. Ada orang nanya di majelis beliau, Indonesia ini banyak hutangnya. Ya beliau jawab sederhana aja, ngapain musingin utang negara? Sudah ada yang mikirin, tugas antum adalah ngurusin utang antum sendiri. Anak sekolah tuh udah bayar belum SPP-nya, ya toh? Ya kan? Sanggup besok ada ndak, utang sama temen, utang sama kantor, utang sama ini. Gak usah fokus mikirin urusan negara, sudah ada yang ngurusin sendiri. Paham maksud saya? Aku nggak perlu pusing. Anda bisa nggak ya ngaji saya bulan ini? Nggak perlu pusing. Sudah ada yang mikirin, stressing kita beda-beda. Itu dulu, ya. Tapi tidak masalah. Apakah ini indikator sebuah negara, ya, ada kezaliman di dalamnya? Ketika Allah cabut rasa amannya, bisa iya, ya. Karena bagaimanapun, ya, salah satu surat yang saya sukai dari Al-Quran, bukan untuk membeda-bedakan, tapi maknanya luar biasa, mengingatkan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait falyabudu rabb hadzal bait. Terus apa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Perhatikan di situ. Karena Allah katakan, sebab saya sudah ngasih makan kamu, sebab saya sudah menyehatkan kamu, memberi rizki kepadamu dan memberi rasa aman, sembahlah saya. Paham? Mafhum dari itu, ketika ada kezaliman, ya, dari syiriknya, dari bid'ahnya, dari maksiat-maksiatnya yang dibiarkan, maka dicabut rasa amannya. Jadilah negaranya chaos, ya. Makanya saya tuh setuju banget kalau ada yang kritik Yahudi nggak ikut perang, saya setuju. Saudi nggak boleh ikut perang karena dia akan menerima ribuan miliaran tamu Allah. Jangan disibukkan hal yang seperti itu. Ya boleh sokong negara-negara Islam dengan hartanya, dengan senjatanya, tapi Mekah dan Madinah harus dipastikan aman. Jadi antum jangan tertipu. Media-media itu, wah Saudi nah ini, justru itu udah bagus ulama-ulamanya. Kalau mereka nanti perang, ada hal orang kafir yang bisa jadi alasan untuk ngebom Ka'bahnya antum. Paham? Lawan kok Saudinya, rudal dikirim. Baik, yang benci Islam berapa negara? Ya seluruh orang kafir benci Islam. Paham? Maka dia bermain tidak di sisi itu. Paham? Ya. Jadi dia menjamin keamanan antum-antum ketika pergi di sana, dan ini jauh yang lebih baik lagi.
sudah ada yang ngurusin lagi, sama ya. Jadi jawaban saya ikhwan fillah azza bisa jadi iya, bisa jadi memang hanya ujian Allah Subhanahu wa taala kepada wilayah tersebut ya. Tapi ya tadi fokus kita sebetulnya kewajiban terhadap apa yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngurusin ya. Misal bagian maku musingin, ini ngamplasnya kamu nih nggak rapi, urusan ente maku saja udah, nggak usah mikirin orang ngamplas ya. Matikan bentar. Pokoknya satu-satunya yang bisa memending kajian saya hanya ibu saya, yang lain tidak bisa. Baik, ikhwani fillah azakumullah, itu mungkin wallahu taala. Ada lagi ya, sudah lebih 5 menit ya, cukupkan aja saja. Ada beberapa WA sih yang masuk, ikhwani fillah azakumullah, tapi ini juga mungkin kelewat lagi, qadarullah ma syafa'al ya. Nanti insyaallah pekan depan kita bacakan. Ada WA yang masuk beberapanya dari ibu dan bapak-bapak juga, saya akan belum sempat baca ya. Dan bukannya antum yang dibaca, saya mau tunjukkan ke antum. Ini yang belum dibaca ada 9.999, ini 800. Jadi umur saya nanti habis kalau membukain begini aja ya. Jadi afwan, insya Allah kalau langsung tuh sebenarnya lebih enak ya, pertanyaan langsung tuh lebih enak karena ketimpanya gitu, banyak sekali nanti WA yang ketimpa. Tapi saya prioritaskan memang yang penting-penting saya jawab langsung ya, yang sekiranya bisa saya pending wallahu taala alam. Itu ikhwani fillah azakumullah, dan afwan untuk para direksi lebih dari 5 menit ya jatah yang sudah antum sediakan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.